Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Beta Ciptaning Laras, nomor presensi 31, dan teman saya Siska Amalia Dwi Astuti, nomor presensi 32. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Sub A. Sistem hukum. 1. Makna dan karakteristik hukum. Makna hukum yaitu aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Unsur dalam hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan resmi dan bersifat memaksa serta adanya sanksi yang tegas. Karakter atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. 2. Penggolongan hukum. Berdasarkan keputusan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Berdasarkan hukum traktat dan hukum jurisprudensi. Berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional. Berdasarkan bentuknya, yaitu berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Berdasarkan isi negara, hukum tata usaha negara atau administratif, dan hukum internasional. Yang kedua, hukum privat atau sipil atau dagang. 3. Tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu A. Menegakkan kebenaran, B. Mencegah tindakan sewenang-wenang, C. Melindungi damai. 4. Tata hukum Indonesia. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada 1945. Sub B. Sistem peradilan. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Perbedaan peradilan negara dan pengadilan negara yaitu peradilan menunjukkan proses mengadili perkara suatu, sedangkan pengadilan negara yaitu menunjukkan tempat untuk mengadili perkara guna menegakkan hukum. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Aturan Perundang-undangan menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dari siapapun. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan konstitusi. Yang keempat, perangkat lembaga negara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kekuasaan kehakiman setiap lembaga pengadilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negara dan 2 pengadilan tinggi. B. Peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama. Dalam peradilan militer dikenal adanya otoritas, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan dari Panglima TNI. D. Peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan negara. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang kehakiman konstitusi yang diajukan Mahkamah Agung serta ditetapkan dengan keputusan Presiden. 5. Tingkatan lembaga peradilan. 1. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. 2. Pengadilan tingkat kedua dibentuk berdasarkan undang-undang. 3. Kasasi oleh Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi dari lingkungan peradilan. 6. Peran lembaga peradilan. 1. Lingkungan peradilan umum berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat pertama. 2. Lingkungan peradilan agama berperan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama oleh orang-orang yang beragama Islam.
3. Lingkungan peradilan tata usaha berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. 4. Lingkungan peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana. 5. Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Contoh, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Sikap yang sesuai dengan hukum. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran A. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, B. Mempertahankan tertib hukum yang ada, C. Menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti 1. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. 2. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Menciptakan keselarasan. 5. Mencerminkan sikap sadar hukum. 6. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Lingkungan keluarga. 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Menghormati anggota keluarga yang lain. 3. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati oleh keluarga. Lingkungan sekolah. 1. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. 2. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. 3. Tidak mencontek ketika sedang ulangan. Lingkungan masyarakat. 1. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. 2. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. 3. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat. Lingkungan bangsa dan negara. 1. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. 2. Membayar pajak retribusi parkir. 3. Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar yang dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Lingkungan keluarga. 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton. 3. Ibadah tidak tepat waktu. Lingkungan sekolah. 1. Terlambat datang ke sekolah. 2. Bolos mengikuti pelajaran. 3. Mencontek ketika sedang ulangan. Lingkungan masyarakat. 1. Main hakim sendiri. 2. Tindakan diskriminatif terhadap orang lain. 3. Membuang sampah sembarangan. Lingkungan bangsa dan negara. 1. Tidak memiliki KTP, SIM, dan identitas lainnya. 2. Tidak mematuhi rambu lalu lintas. 3. Merusak fasilitas umum. B. Sanksi. B. Macam-macam sanksi. Berikut ini sanksi dari norma yang berlaku di masyarakat. 1. Norma agama, sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, pahala atau dosa. 2. Norma kesusilaan. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Contohnya merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. 3. Norma kesopanan. Sanksinya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. 4. Norma hukum. Sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur, misalnya dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup A. Hukuman pokok yang terdiri atas 1. Hukuman mati. 2. Hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup.
dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. B. Hukuman tambahan yang terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman keputusan hakim. 2. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.